Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan jika pada malam hari ini kita masih dipertemukan dalam ibadah keluarga, walaupun ibadah ini masih kita lakukan dalam rumah kita masing-masing ataupun dalam kelompok-kelompok kecil. Untuk itu, sebelum kita memuliakan serta mengagungkan nama Tuhan dan belajar akan firman-Nya, mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa surgawi yang kami sembah dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini, di mana Engkau masih pimpin dan Engkau masih sertai kami dalam kami akan membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu di jemaat Cangkring akan membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Biarlah Engkau mau sertai kami dari awal pertengahan hingga selesainya kami membangun ibadah ini. Biarlah semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan mengawali ibadah pada malam hari ini dengan memuji nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 222B ayat 1 dan 2, agungkan kuasa namanya. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita dapat menerima sabda kebenaran firman Tuhan dengan baik. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami menghampiri tahta surga-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami dan kami mau mengakui segala kesalahan yang telah kami perbuat sepanjang hari ini Tuhan, di mana kami telah melakukan banyak sekali dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sedari kami membuka mata hingga pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami telah menduakan Engkau di dalam tingkah laku kami, di dalam tutur kata kami Tuhan, di dalam kami berinteraksi sepanjang kehidupan pada hari ini. Terlebih-lebih seringkali kami mendukakan hati Engkau Tuhan. Untuk itu kami mohon belas pengasihan-Mu, kami mohon belas pengampunan-Mu Tuhan, agar pada malam hari ini kami layak untuk datang di hadirat-Mu untuk memohon belas pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan membaca, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar dan yang akan kami renungkan bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terkhusus kami berdoa Tuhan untuk
Bapak Pendeta David Prasetyawan yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan mengurapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan semuanya itu adalah turut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan dengan kita memuliakan Kidung Jemaat nomor 50A ayat 1 dan 6, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Saat ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan firman Tuhan hari ini saya ambilkan dari salah satu bacaan leksionari GKJW tanggal 28 April, yaitu dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 11 sampai 17. Yesaya pasal 5 ayat 11 sampai 17, yang demikian pembacaannya. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan halayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang, dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan, ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Sampai di sini pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari bersama-sama kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, siapakah orang yang tidak senang jika memiliki pekerjaan, terlepas dari suka atau tidak dengan pekerjaannya, terlepas dari cocok atau tidak, juga rasa lelah ataupun malas yang kadang datang ketika bekerja. Orang lebih memilih untuk bisa bekerja dan menghasilkan uang daripada menganggur. Itulah mengapa kita selalu mengucap syukur ketika mendapatkan pekerjaan. Bahkan banyak yang kemudian menghaturkan persembahan sulung
maupun juga persembahan persepuluhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan melalui pekerjaan. Yang terpenting adalah bahwa pekerjaan itu adalah sarana berkat Tuhan untuk hidup kita dan sarana untuk kita bisa mengucap syukur selalu. Jadi bukan justru pekerjaan menjadi halangan kita bersekutu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan menginginkan umatnya untuk gigih dalam bekerja, tidak menyia-nyiakan hidup dengan mencari kepuasan sendiri dalam pesta pora yang memabukkan, membuang-buang waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Bangsa Israel sangat gemar mencari kesenangan dan kepuasan diri sendiri. Seringkali mereka melupakan persekutuan dengan Tuhan. Ada juga yang suka bermalas-malasan dalam pesta pora yang memabukkan, namun ada juga yang terlalu sibuk bekerja dan sampai melupakan persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Yang terpenting adalah sebanyak-banyaknya mendapatkan kekayaan, walaupun kadang dengan cara menjegal orang lain. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 8-10. Itulah mengapa mereka kemudian atau bangsa Israel ini akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Mereka akan mengalami yang namanya pembuangan. Berbagai kekayaan yang telah mereka kumpulkan akan ditinggalkan begitu saja. Pekerjaan yang dimiliki selama ini juga akan hilang. Kesempatan untuk bersenang-senang dalam pesta pora yang memabukkan juga akan berakhir. Allah menunjukkan keadilannya supaya umatnya sadar, supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan kemudian diampuni serta dipulihkan. Selama ini mereka terlalu sombong dengan pencapaiannya, dengan pekerjaannya, dengan hasil sawah ladangnya. Kesombongan mereka ini akan diruntuhkan. Tadi dikatakan Tuhan akan merendahkan orang-orang yang sombong. Mereka diajak untuk menyadari bahwa hidup mereka tidak akan berarti apa-apa kalau Tuhan tidak hadir. Lebih-lebih orang-orang yang hidupnya hanya dalam kesenangan pribadi, bahkan juga melupakan Tuhan, juga melupakan tanggung jawab untuk hidup bersama, untuk kebaikan bersama. Penghukuman Tuhan adalah perwujudan dari keadilan Tuhan. Kekudusan, kemuliaan, kuasa Tuhan dinyatakan melalui penghukumannya kepada mereka yang tidak taat. Mereka yang melupakan pekerjaan Tuhan, melupakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan umat. Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak yang terkasih, memang sudah sepantasnya bangsa Israel saat itu, yaitu mereka yang menyeleweng dari sabda firman Tuhan, mendapatkan hukuman. Dan mereka yang taat akan tetap mendapatkan pertolongan. Itulah mengapa di ayat 17 tadi dikatakan bahwa domba-domba akan makan rumput di situ. Ini menunjukkan bahwa dimanapun umat berada, baik dalam pembuangan, mereka yang taat dan setia tetap diberkati. Oleh sebab itu tidak perlu merasa khawatir, karena kasih Tuhan tetap dinyatakan kepada umat yang taat dan setia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak,
Mari melalui perenungan akan firman Tuhan ini kita memanfaatkan kehidupan kita sebaik-baiknya, tidak membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Kita pakai setiap pekerjaan kita, sebagai apapun kita, sebagai petani, sebagai guru, sebagai seorang pelajar, ataupun pedagang, kita pakai itu semua sebagai perwujudan rasa syukur kita, tanggung jawab kita atas segala berkat yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Dalam suasana minggu-minggu Paskah ini, mari kita isi dengan semangat untuk hidup penuh tanggung jawab, karena sejatinya hidup kita ini adalah anugerah Tuhan yang perlu disyukuri dan dijalani dengan tanggung jawab. Tuhan memberkati dan memampukan saudara semua. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, dan semoga firman itu dapat menjadi suluh dalam langkah hidup kita sehari-hari. Sebagai wujud syukur atas kasih kemurahan Tuhan dalam keluarga kita, mari kita wujudkan ungkapan syukur melalui persembahan yang diiringi memuji PKJ nomor 146 ayat 1 dan 3, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu karena sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu karena sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan penutup. Mari kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami Tuhan mengucap syukur pada malam hari ini atas firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi suluh langkah hidup kami di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, dan biarlah firman-Mu itu tidak berlalu dari pendengaran kami saja, dan bisa kami lakukan, benar-benar kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga mempersembahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, tidak sebanding dengan berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Namun biarlah Engkau mau terima persembahan ini Tuhan sebagai sarana kemuliaan nama-Mu di jemaat Cangkring ini. Dan biarlah semuanya itu Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin menaikkan syafaat-syafaat kami ke hadirat-Mu. Terkhusus saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kami tercinta Tuhan, yang sampai saat ini pandemi masih belum berakhir. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengusir dan menghilangkan pandemi ini agar berlalu dari bumi, terlebih di negeri Indonesia ini. Dan banyak sekali problem yang terjadi di negeri Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau mau senantiasa berkati para pemimpin kami agar mereka dapat
segera menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di negeri Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gerejamu yang telah Engkau tanam di muka bumi ini, khususnya yang ada di Jemaat Cangkring. Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati tumbuh kembang gerejamu yang ada di sini Tuhan. Terlebih-lebih Bapak Pendeta David Prasetyawan yang telah Engkau pilih sebagai gembala sidang di Jemaat Cangkring ini. Biarlah Engkau memberkati kesehatan, kemampuan di dalam pelayanannya Tuhan. Keluarga yang mendukung, biarlah Engkau juga senantiasa memberkati mereka agar dalam mereka mendukung Bapak David dalam pelayanannya semuanya menjadi berkat bagi kami para jemaatmu di GKJW Cangkring ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih ada di bangku studi Tuhan, yang masih di PAUD sampai perguruan tinggi. Biarlah Engkau sendiri yang berkati mereka dengan kepintaran dan kecerdasan dalam belajarnya Tuhan, sehingga apapun yang dicita-citakan semuanya bisa tercapai seturut dengan kehendak-Mu. Mudah-mudimu yang mencari pekerjaan, biarlah Engkau sendiri yang berkati pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang dimiliki. Juga mudah-mudimu yang mencari pasangan hidup Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menyediakan pasangan yang sepadan dan seiman. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang sudah memasuki usia Atususwa Tuhan, meskipun tubuh sudah renta, biarlah Engkau juga senantiasa memberikan mereka damai, sukacita, juga memberkati mereka kekuatan iman Tuhan, agar mereka senantiasa setia kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami juga akan undur dari ibadah keluarga, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun kami dalam perjalanan sehingga tiba di rumah dengan keadaan selamat dan penuh sukacita. Dan biarlah sepanjang istirahat malam nanti Engkau sendiri yang akan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan bisa melakukan aktivitas kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan permohonan serta ungkapan rasa syukur kami. Masih banyak-banyak doa pribadi kami yang belum sempat kami haturkan, namun Engkau sendiri yang akan menilik dan menyempurnakannya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus doa ucapan syukur ini kami serahkan. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimohon bangkit berdiri. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 saja. Tenanglah kini hatiku. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah kasih keselamatan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memampukan saudara untuk selalu bisa hidup dengan penuh tanggung jawab dan syukur saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah keluarga sudah selesai pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.